Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sahila Rawani NPM A1C00235 dari Prodi Pendidikan Matematika akan membahas mengenai luas bangun datar.
Baiklah anak-anak, itu tadi mengenai materi luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Di awal tadi juga Ibu sudah menyelipkan beberapa contoh soal. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi mengenai luas permukaan kubus dan luas permukaan balok, di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan dan juga soal kuis. Nah, untuk latihan ini terdiri dari 3 soal dan akan kita kerjakan bersama-sama ya. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, Budi berencana membungkus kadonya dengan koran bekas. Ia pun mengukur panjang kadonya terlebih dahulu. Ternyata panjang dari kado Budi adalah 21 cm. Yang ditanya banyak koran bekas yang Budi perlukan. Nah, kita tahu bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kado itu berbentuk kubus. Artinya ketika ditanya berapa banyak koran bekas yang diperlukan untuk menutupi kado Budi sama saja dengan kita mencari luas permukaan kubus karena kado Budi tadi berbentuk kubus ya. Nah, kita tahu bahwasanya luas permukaan kubus itu yaitu 6 dikali sisi kuadrat atau 6 dikali sisi. Sisi kado Budi tadi yaitu sepanjang 21 cm. Kita masukkan 6 dikali 21 cm dikali 21 cm yaitu 2646 cm kubik. Nah, jadi banyaknya koran bekas yang diperlukan Budi untuk menutupi kadonya yaitu seluas 2646 cm kubik. Oke, sampai sini paham ya? Kalau paham, kita next ke soal selanjutnya. Di latihan kedua, Dinda mempunyai sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 20 cm. Kardus tersebut akan dipotong-potong dan akan dibentuk bangun balok dengan ukuran 8 cm dikali 5 cm dikali 4 cm. Yang ditanya berapa banyak balok maksimal yang dapat Dinda buat? Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu harus kita cari luas kardus Dinda. Kemudian baru kita cari luas dari balok yang akan Dinda buat. Luas kardus Dinda yaitu berbentuk kubus, artinya kita cari dengan 6 dikali sisi kuadrat. Sisi dari kubus Dinda tadi yaitu 20 cm. Kita masukkan 6 dikali 20 cm dikali 20 cm yaitu 2400 cm kubik. Selanjutnya, Dinda akan membuat balok dengan ukuran 8, panjangnya, lebarnya 5 cm dan tingginya 4 cm. Artinya kita cari dulu luas permukaan dari balok itu. Luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Kita masukkan yuk. Nah, panjangnya 8, kemudian lebarnya tinggi, panjang kali lebar 8 dikali 5 ditambah panjang kali tinggi yaitu panjangnya 8, tingginya 4 ditambah lebar kali tinggi, lebarnya 5, panjangnya lebarnya 5, tingginya 5. Kita masukkan. Nah, sehingga didapatkan luas permukaan balok yang akan dibuat itu yaitu 198 cm kubik. Nah, setelah dapat semua, kita mencari jumlah maksimal dari balok yang dapat Dinda buat, yaitu kita bagikan luas permukaan kubus dengan luas balok yang diinginkan. Jumlahnya yaitu 2400 cm dibagi 198 cm kubik. Nah, jumlah maksimalnya itu kalau dibagi didapatkan 12,1212 karena tidak mungkin kita membuat balok dalam bentuk desimal sehingga kita ambil yang terbesar. Nah, didapatkan untuk membentuk balok dengan ukuran 8 kali 5 kali 4 cm yaitu dapat kita buat sebanyak 12 balok dengan sisa kardus seluas 24 cm. Oke, itu untuk soal nomor 2. Silahkan anak-anak pahami terlebih dahulu. Kalau ada yang dirasa kurang atau Bu saya belum paham mengenai ini, silahkan anak-anak tanya ya. Ibu tunggu. Nah, kalau belum ada, kita ke soal selanjutnya.
Soal selanjutnya, sebuah lemari pendingin berbentuk kubus memiliki panjang sisi sebesar 40 cm. Nah, jika lemari pendingin tersebut akan dipasang wallpaper, berapa luas wallpaper yang diperlukan? Nah, lemarinya berbentuk kubus, artinya untuk mencari luas paper yang diperlukan itu kita mencari luas permukaan kubus. Nah, sisinya yaitu 40 cm. Kita masukkan ke rumusnya yaitu 6 dikali sisi kuadrat 6 dikali 40 cm dikali 40 cm. Didapatkan luas wallpaper yang diperlukan yaitu seluas 9600 cm kubik. Karena wallpaper yang diperlukan itu seluas 1960 cm. Nah, itu dapat kita ubah satuannya ke dalam bentuk meter, yaitu seluas 9,6 meter. Oke, ini untuk latihan. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan belum? Kalau belum, Ibu sudah menyiapkan soal kuis nanti. Silakan anak-anak kerjakan, pahami soalnya, kemudian jawab dengan jawaban yang anak-anak rasa benar, oke? Bacalah soal terlebih dahulu, kemudian pahami. Setelah itu, jawablah soal dengan jawaban yang Anda rasa benar. Dengan cara mengklik opsi yang ada pada layar. Ketika opsi yang Anda pilih benar, maka akan keluar solusi. Klik solusi untuk melihat pembahasan soal.
sekarang kita akan latihan mengenai luas permukaan balok. Latihan ini sama seperti sebelumnya, terdiri dari 3 soal. Kita akan kerjakan bersama-sama, kemudian kita akan kerjakan soal kuisnya. Oke, langsung saja. Soal yang pertama. Nah, jika luas ABCD adalah 600 cm kubik, luas BCGF yaitu 300 cm kubik, dan luas ABHE adalah 400 cm kubik. Tentukan panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Nah, jadi ABCD, BCGF, dan ABHE itu merupakan sisi dari bangun balok ya anak-anak. Nah, untuk yang ABCD ini merupakan sisi panjang dikali lebar. Nah, nilainya yaitu 600 cm kubik. ABFE ini merupakan sisi panjang kali tinggi, yaitu 300 cm kubik. Nah, untuk ADHE ini merupakan lebar dikali tingginya, yaitu seluas 200 cm kubik. Nah, yang ditanya itu panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Nah, kita bagikan dari sisi ini kan kita tahu bahwasanya nilai panjang kali lebarnya lebar kali tingginya. Cari yang sama, lalu kita bagikan. Panjang dibagi panjang kali lebar dikali panjang kali tinggi, yaitu 600 cm dibagi kubik dibagi 300 cm kubik. Nah, sehingga akan menghasilkan lebar per tingginya yaitu 2. Nah, karena lebar per tinggi itu 2, kita sederhanakan lebarnya menjadi 2 kali tinggi. Kita lihat lagi bahwasanya lebar dikali tinggi itu luasnya 200 cm kubik. Kita ganti luasnya dengan 2 kali tinggi. 2 kali tinggi dikali tinggi sama dengan 200 cm kubik. Sehingga didapatkan tinggi kuadrat sama dengan 100 cm kubik. Nah, sehingga untuk mencari tingginya itu didapatkan 100 cm. Nah, ketika tingginya itu 100 cm, sedangkan tadi lebarnya adalah 2 kali tinggi, sehingga didapatkan untuk tingginya itu yaitu 20 cm. Selanjutnya, ketika sudah dapat lebar dan tingginya, kita cari panjangnya. Di persamaan ini tadi bahwasanya panjang kali lebar itu adalah 600 cm. Nah, lebarnya sudah kita tahu yaitu 20 cm dikali dengan panjang, sehingga didapatkan panjang yaitu 30 cm. Nah, sudah dapat semua. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya panjang baloknya 30 cm, lebarnya 20 cm, dan juga tingginya 10 cm. Oke, sampai sini paham? Kalau belum paham, boleh ditanyakan ya. Oke, kalau sudah paham semua, kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal kedua, sebuah balok berbentuk sebuah balok berbentuk akan dibungkus menggunakan kertas kado. Nah, jika kardus tersebut memiliki ukuran 12 cm dikali 8 cm dikali 10 cm, berapa luas kertas kado yang dibutuhkan? Nah, yang ditanya itu adalah berapa luas dari kertas kado yang diperlukan untuk menutupi permukaan balok. Nah, kita tahu bahwasanya luas permukaan balok itu dapat kita cari dengan rumus 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan luas kertas kado yang dibutuhkan yaitu 598 cm kubik. Paham ya? Untuk yang soal nomor 2. Oke, kalau paham, kita next ke soal selanjutnya sebelum kita masuk ke kuis. Soal selanjutnya, sebuah kolam renang akan dipasang keramik. Panjang kolamnya 32 cm, lebarnya seperempat dari panjangnya, dan kedalamannya seperempat dari lebarnya.
jika biaya pemasangan keramik adalah 25.000 per meter kubik, berapa biaya pemasangan keramik seluruhnya? Nah, menjawab, dari soal kita tahu panjangnya 32 cm, lebarnya setengah dari panjangnya. Seperempat dari panjangnya yaitu 8 cm. Kemudian untuk tingginya itu seperempat dari lebarnya. Lebarnya tadi 8 cm, seperempat dari 8 cm yaitu 2 cm. Nah, luas wilayah yang dipasang keramik itu merupakan luas dari permukaan balok tanpa tutup. Sehingga untuk mencari total biayanya itu, kita cari luas permukaannya dikali biaya pemasangan. Nah, karena tadi balok tanpa tutup dan yang di keramik itu merupakan sisi dalamnya saja, sehingga kita hanya perlu mencari panjang kali lebar ditambah 2 dikali lebar ditambah panjang kali tingginya. Sehingga kita dapatkan 32 kali 8 ditambah 2 dikali 8, 8 dikali 2 ditambah 2 dikali 32 dikali 2 meter kubik. Nah, kita kalikan dengan biaya pemasangannya per meter kubik. Nah, sehingga didapatkan total biaya untuk pemasangan keramik yaitu 10.400.000. Oke. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita akan mengerjakan soal kuis. Oke. Bacalah soal terlebih dahulu, kemudian pahami. Setelah itu, jawablah soal dengan jawaban yang Anda rasa benar. Dengan cara mengklik opsi yang ada pada layar. Ketika opsi yang Anda pilih benar, maka akan keluar solusi. Klik solusi untuk melihat pembahasan soal.
supaya kalian lebih paham lagi mengenai volume kubus dan volume balok, kita akan mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai volume kubus. Di sini sudah ada 3 buah contoh soal latihan. Untuk latihan yang pertama, yaitu kita baca terlebih dahulu soalnya. Mawas memiliki keranjang besar berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisi 15 cm. Nah, keranjang tersebut akan diisi oleh coklat berbentuk kubus dengan panjang sisi 5 cm sebanyak 24 buah. Pertanyaannya, apakah keranjang tersebut muat bila diisi lebih dari 24 coklat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus mencari muatan dari keranjangnya. Nah, keranjangnya tadi panjang sisinya 15 cm. Nah, kita tahu bahwasanya volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Nah, artinya muatan keranjang itu kita cari dengan mengalikan sisinya sebanyak 3 kali. 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Didapat muatan keranjangnya yaitu 3375 cm pangkat 3. Nah, kemudian keranjang tersebut akan diisi oleh kubus kecil yang memiliki panjang sisi 5 cm. Nah, kita cari volume kubus kecilnya yaitu dengan mengalihkan sisinya sebanyak 3 kali. 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Didapatkan volume kubus kecil yaitu 125 cm pangkat 3. Nah, karena tadi dimasukkan 24 buah coklat, maka kita cari volume keseluruhan kubus kecilnya. Nah, kubus kecilnya tadi merupakan coklat ya, karena coklatnya berbentuk kubus kecil. Kita cari dengan mengalihkan 24 buah coklat dikali dengan volume dari coklat tadi yang berbentuk kubus. Didapatkan volume totalnya yaitu 3000 cm pangkat 3. Nah, dari penyelesaian yang sudah kita cari, dapat kita simpulkan bahwasanya 24 buah coklat itu muat apabila dimasukkan ke dalam keranjang. Bahkan, keranjang tersebut masih meninggalkan ruang sebanyak 375 cm pangkat 3, yang artinya masih ada ruang untuk 3 buah kubus kecil untuk memenuhi keranjang tersebut. Oke. Kita next ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, bak mandi di rumah Ali berbentuk kubus dengan panjang rusuk 90 cm. Bak mandi tersebut telah berisi 2/3-nya. Nah, untuk memenuhi bak tersebut, berapa banyak Ali harus mengisi air? Nah, volume bak mandi. Pertama-tama, kita harus mencari volume bak mandi yang rusuknya tadi 90 cm. Volume bak mandi yaitu dengan mengalihkan 90 cm dikali 90 cm dikali 90 cm. Didapatkan volumenya 27.000 cm pangkat 3. Ternyata telah berisi 2/3-nya, yang artinya 2/3 dari volume bak mandi, yaitu 2/3 dari 27.000 cm pangkat 3, yaitu 18.000 cm pangkat 3. Itu merupakan volume air yang sudah ada dalam bak mandi. Nah, volume air yang harus ditambahkan Ali yaitu volume seluruh bak mandi tadi dikurangi dengan air yang sudah ada di dalam bak mandi. Kita kurangkan 27.000 cm pangkat 3 dikurang 18.000 cm pangkat 3, yaitu 9.000 cm pangkat 3. 9.000 cm pangkat 3 ini kalau kita jadikan liter akan sama dengan 9 liter. Oke. Ini untuk soal nomor 2. Silakan pahami. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Kalau sudah paham semua, kita next ke soal selanjutnya. Soal terakhir untuk latihan volume kubus. Nah, sini Ibu punya kotak kubus rusuknya 4 cm.
Nah, diisi dengan kubus kecil dengan panjang rusuk 2 cm. Jika kubus kecil dimasukkan ke dalam kubus besar, berapa jumlah kubus kecil maksimal yang dapat masuk? Pertama-tama kita cari dulu volume dari kubus besarnya. Rusuknya tadi 4 cm. Nah, volume kubus besar sisi pangkat 3 ya. Artinya 4 dikali 4 dikali 4 cm. Didapatkan volume kubus besarnya yaitu 64 cm pangkat 3. Itu untuk kubus yang besar. Selanjutnya kita cari volume dari kubus yang kecil. Volume kubus kecil yaitu kita kalikan sisi-sisinya sebanyak 3 kali, maka didapatkan volume kubus kecil yaitu 8 cm pangkat 3. Kita cari berapa banyak kubus kecil yang dapat masuk ke dalam kubus besar dengan cara membagi volume kubus besar tadi dengan volume kubus kecil. Ternyata kubus kecil yang dapat masuk yaitu ada 8 kubus kecil. Nah, oke. Untuk latihan yang terakhir, kita akan membahas mengenai soal-soal volume balok. Soal yang pertama,
Jika terdapat kolam yang awalnya berisi air sebanyak 300 liter, kemudian Andi menguras air dari dalam kolam hingga volume air tersisa sepertiga dari sebelumnya. Yang ditanya, berapa kedalaman air yang tersisa di dalam kolam jika luas alas kolam adalah 2 meter persegi? Kita bahas volume awal kolam adalah 300 liter. Nah, volume setelah dikuras adalah sepertiga dari volume awal, yaitu 100 liter atau 0,1 meter pangkat 3. Nah, luas alas kolam itu adalah 2 meter persegi. Nah, kita cari volumenya. Volumenya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya tadi yaitu 2 meter pangkat 2. Nah, volumenya 0,1 meter pangkat 3. 0,1 sama dengan 2 dikali tingginya. Nah, tingginya dapat kita cari dengan membagi 0,1 dibagi 2, sehingga didapatkan 0,05 meter atau 5 cm. Nah, dari pembahasan, kita dapat ketahui bahwasanya kedalaman air yang tersisa dalam kolam adalah 5 cm. Oke, next. Soal kedua. Suatu tempat beras berbentuk balok dengan ukuran 10 cm dikali 15 cm dikali 1 meter. Nah, tempat beras tersebut akan diisi penuh dengan beras seharga 8.000 per liter. Yang ditanya, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beras tersebut? Nah, dari soal kita tahu panjangnya 10 cm, lebarnya 15 cm, tingginya 100 cm. Nah, kita cari terlebih dahulu volume tempat beras, yaitu kita dengan cara mencari volume balok. Volume balok tadi panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjang lebar tingginya sehingga didapatkan volume beras yaitu 15.000 cm pangkat 3. Atau kalau kita jadikan liter itu menjadi 15 liter. Nah, 1 liter beras itu dipatok dengan harga 8.000. Nah, sedangkan tempat berasnya tadi mampu menampung 15 liter beras. Nah, 15 liter beras itu kalau kita kalikan dengan per liter didapatkan yaitu 120.000. Nah, dengan demikian uang yang harus dikeluarkan untuk membeli beras untuk memenuhi tempat beras itu adalah 120.000 untuk 15 liter beras. Oke, kita next. Yang terakhir, terdapat suatu balok yang memiliki panjang senilai 15 cm, lebarnya 10 cm. Nah, jika volume balok tersebut adalah 6 liter, yang ditanya berapa tinggi dari balok. Nah, karena volumenya dalam bentuk liter, kita konversikan dulu ke dalam bentuk cm pangkat 3. Volume balok itu 6 liter akan sama dengan 6.000 cm pangkat 3. Kita cari volumenya yaitu dengan mengkalikan panjang kali lebar kali tinggi. 6.000 cm pangkat 3 sama dengan 15 cm dikali 10 cm dikali tinggi. Nah, tingginya dapat kita cari dengan membagikan volumenya dibagi dengan 150 cm pangkat 3. Didapatkan tingginya yaitu 40 cm. Tinggi baloknya yaitu 40 cm. Oke, itu untuk latihan mengenai volume balok. Yang terakhir, silakan kerjakan soal kuis.